Selamat malam, saudara dan saudariku yang terkasih. Kembali saya menjumpai saudara-saudari sekalian dalam permenungan, dalam doa bersama oleh tim Love Praying Family. Dengan tema permenungan pada malam hari ini, yaitu Maria Bunda Gereja, yang perayaannya, pestanya, kita peringati hari ini. Gereja memperingati Pesta Maria Bunda Gereja. Tentunya bukan tidak ada alasan kenapa Maria diberi gelar sebagai bunda. Bunda atau ibu dari gereja. Marilah saya ajak saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama merenungkan pesta yang kita peringati hari ini, peringatan dalam gereja, Bunda kita, Ibu kita Maria. Sebagai dasar dari teks kitab suci yang akan kita renungkan, saya mengambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12, yakni perjamuan nikah di Kana. Dan ada salah satu kutipan dari Magisterium Gereja, dari dokumen Konsili Vatikan kedua, lebih tepatnya yaitu Lumen Gentium, artikel 63-65 tentang Maria sebagai model dari gereja. Next, Pak Kusnan. Pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan ini yang sudah sering kita baca, mungkin sudah kita kenal dengan baik, yaitu tentang perjamuan nikah di Kana, di mana Yesus mengadakan tanda yang pertama menurut Injil Yohanes. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Setelah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, tema pada malam hari ini Maria Bunda Gereja. Dari Injil yang baru saja kita baca, syarat akan makna mariologis, artinya makna yang mendukung Maria sebagai ibu, peran Maria sebagai ibu di dalam gereja. Atau mariologis artinya juga bisa dimaknai sebagai dogma Maria atau teologi tentang Maria.
Maria ditampilkan sebagai pusat perhatian dalam Injil ini, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama. Ia ditampilkan sebagai tokoh protagonis dalam cerita ini. Peran utama yang ditampilkan dalam kisah pernikahan di Kana adalah Maria sebagai mediator. Fungsi Maria, peran Maria sebagai ibu digambarkan sebagai mediator atau perantara antara tuan pesta dengan Tuhan Yesus sendiri yang juga hadir. Ia membawa pesan, mereka kehabisan anggur. Tidak diceritakan di sini bahwa tuan pesta atau salah satu dari pelayan itu meminta bantuan Maria untuk mengatasi persoalan bahwa anggur telah habis. Pada ayat yang ketiga, hanya disebutkan bahwa ketika mereka kekurangan anggur, jadi disebutkan mereka kekurangan anggur. Tidak diketahui siapa yang memberitahu bahwa ada kekurangan anggur. Tetapi Maria mengetahui dan menyampaikan kepada Yesus tanpa diminta bahwa mereka kekurangan anggur. Next. Kalimat ini memiliki dua arti. Yang pertama, ayat ini ingin mengatakan bahwa Maria memiliki inisiatif untuk meminta intervensi dari Yesus sendiri atas persoalan yang sedang dihadapi oleh tuan pesta, atau juga bisa dikatakan bahwa Maria tanpa diminta pun akan memberikan perhatiannya, akan memberikan intervensinya kepada orang yang kesusahan atau kepada orang yang membutuhkan bantuan. Lalu yang kedua, bahwa Bunda Maria ingin mengajar kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi melalui perkataan Maria tadi yang dikatakan kepada para pelayan, apa yang dia katakan lakukan. Ingin mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi yang mau percaya kepada Tuhan. Maria ingin menunjukkan kepada kita, kepada siapa kita seharusnya percaya. Ketika Maria datang kepada Yesus, Maria memberikan contoh kepada kita. Ini nanti berkaitan dengan keibuan Maria. Maria sebagai bunda gereja, artinya Maria yang melahirkan. Sebagai ibu, seperti dia, sebagai bunda Allah, melahirkan putra Allah, juga Maria melahirkan putra dan putri Allah, yaitu gereja sendiri. Umat yang dipilih oleh Allah, umat yang percaya kepada Yesus, yang telah menerima baptisan. Dilahirkan oleh Maria dalam arti apa? Nanti kita akan merenungkan bersama-sama. Lalu teks tadi mengatakan bahwa Maria itu peka akan kebutuhan anak-anaknya. Dikatakan dalam teks Ibu Yesus ada di situ. Ada kadang keberadaan kita sebagai saudara dan saudari seiman, kadang keberadaan kita tidak sungguh berada sebagai mana Maria berada di dalam hidup kita atau di dalam gereja. Maria sungguh berada, artinya berada itu apa? Artinya bahwa terlibat, ikut terlibat di dalam kehidupan orang lain. Jadi ketika kita mengatakan saya berada di rumah ini atau di keluarga ini, dalam kelompok ini, artinya bahwa saya mau terlibat, saya mau berbagi, saya mau membagikan diri saya untuk orang lain. Inilah yang diajarkan oleh Ibu kita Maria, bahwa ketika dikatakan Maria berada di pesta di Kana, bukan hanya berada untuk bersenang-senang, tetapi juga berada di saat kesusahan dan bahkan menjadi pengantara, memberikan solusi dari kesusahan itu. Lalu next Pak Kusnen, dikatakan di sana bahwa apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, suatu ajaran yang luar biasa yang bisa kita teladani dari Sang Bunda sendiri. Pernyataan Maria ini tentunya bukan tanpa alasan. Ketika dia mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu, artinya bahwa Maria tahu kepada siapa seharusnya kita meminta. Maria tahu
kepada siapa kita harus pergi dan percaya. Maria mengajarkan kepada gereja untuk pergi hanya kepada Yesus. Maria tidak pergi kepada orang-orang mungkin anggur, mungkin kepada Yesus. Ini mengajarkan kita bahwa ketika kita di dalam situasi sulit dalam hidup kita, jangan pernah pergi ke tempat-tempat lain, jangan pernah pergi pada orang-orang lain. Seperti yang dikatakan oleh para mazmur, oleh para pemazmur dalam kitab suci, bahwa lebih baik kita percaya kepada Tuhan ya kepada bangsawan. Artinya lebih baik kita percaya pada pertolongan ilahi daripada kita mempercayakan diri kita pada pertolongan-pertolongan duniawi yang kadang malah justru akan memperburuk keadaan kita, memperburuk situasi hidup kita, permasalahan kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada malam hari saudara dan saudariku yang terkasih, kunci dari terlaksananya mujizat di Kana adalah iman seperti Maria. Lewat perkataan ini, penginjil Yohanes menampilkan kepada kita siapakah sosok Maria itu sebenarnya. Ia adalah ibu Tuhan. Ia tahu siapa itu putranya. Pernyataan Maria mengindikasikan bahwa iman kepada Yesus adalah satu-satunya syarat utama agar rahmat Allah turut bekerja dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, saudara dan saudariku yang terkasih, pernyataan Maria yang mengatakan bahwa apa yang diperintahkan kepadamu, buatlah itu, mengindikasikan kepada kita bahwa iman kepada Yesus adalah syarat utama agar rahmat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang dipanggil seturut dengan rencana Allah. Jadi setiap kita yang mau mempercayakan diri kita, sesulit apapun keadaan, permasalahan, kebutuhan, kalau kita betul-betul mau total, kalau kita betul-betul mau pasrah seperti Bunda Maria, mau memasrahkan dengan seluruh dirinya, dengan penuh iman kepada Yesus, yang kita tahu bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu untuk hidup kita karena ia adalah Tuhan, maka kita akan menerima rahmat itu, rahmat Allah. Mungkin nanti saudara dan saudariku yang pernah mengalami peristiwa iman ini, mungkin setelah permenungan ini, mungkin bisa bersama-sama men-sharingkan salah satu pengalaman iman tentang ini. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, iman adalah syarat utama agar Tuhan dapat turut campur dalam hidup kita. Kita ingat bagaimana kegagalan orang-orang di Nazaret ketika menerima Yesus, sehingga kegagalan iman itu menyebabkan Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan dalam kesaksian teks kitab suci, teks Injil, ketika Yesus berada di Nazaret, mereka menolak Yesus. Sehingga mujizat tidak bisa dilakukan di Nazaret. Tetapi di kota-kota lain, Kapernaum, Betsaida, bahkan di Yerusalem sendiri, mujizat yang dilakukan oleh Yesus luar biasa. Dan seperti teks yang kita dengarkan tadi, mujizat pun terjadi di Kana ketika orang mau memasrahkan diri kepada Yesus. Maka iman adalah satu-satunya syarat agar Allah mau turut campur di dalam hidup kita. Tanpa iman yang dilandasi oleh kasih kepada Tuhan, kita tidak akan menemukan harapan dalam hidup kita. Tidak akan pernah ada harapan, saudara dan saudariku yang terkasih, tanpa memiliki iman itu. Kita akan menjadi putus asa. Next, Pak Kusnen. Perkataan atau kata-kata perintah tadi yang akan oleh Maria, buatlah itu, atau poieo, hasilkanlah buah imanmu. Jadi, buatlah ini atau buatlah itu, artinya dalam arti lain, dalam bahasa teks Yunani dikatakan poieo, artinya juga bisa hasilkanlah. Maksudnya bagaimana? Maria mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar beriman dalam imajinasi atau fantasi. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami
di dalam hidup doa kita. Kadang kita berdoa, kadang kita meminta itu untuk memenuhi fantasi atau imajinasi kita. Artinya bahwa kita menempatkan Allah untuk memenuhi sesuai dengan rencana kita, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka saya akan di sana, beriman itu bukan sekedar berimajinasi atau berfantasi, namun beriman itu artinya secara nyata mau melakukan apa yang kita imani. Iman yang nyata adalah iman yang diwujudkan dalam perbuatan, menghasilkan hal yang baik seperti yang diperintahkan oleh Tuhan adalah wujud dari iman yang benar kepada Allah. Maria tahu apa yang seharusnya dibuat oleh ciptaan agar dapat terbebas dari penderitaan, yakni hanya melakukan kehendak dari Sang Pencipta. Tidak ada jalan lain. Jadi, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita ingin bekerja sama dengan rahmat Allah, artinya setiap kita diajak setiap hari dalam hidup ini, menggali dalam hidup kita apa yang perlu kita kerjakan untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam pekerjaan, tanpa diminta seperti Maria. Ketika kesadaran ini sudah muncul dalam hidup kita, artinya bahwa kita sedang berjalan di dalam rahmat Allah. Dan jangan pernah khawatir bahwa doa-doamu tidak didengarkan oleh Allah. Allah akan mendengarkan doa-doamu. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, jika orang melakukan perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan aku dan Bapa akan datang kepadanya. Apapun yang diminta oleh orang yang hidup di dalam Allah, Tuhan mendengarkan. Sebab apa yang menjadi kehendaknya, menjadi kehendak Allah. Dan kehendak Allah menjadi kehendak di dalam dirinya. Oleh karena itu pelajaran penting bagi kita adalah kebahagiaan dan kedamaian hidup hanya dapat kita miliki bila kita melakukan apa yang mesti kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kebahagiaan hidup kita bisa kita miliki apabila kita mau melakukan apa yang semestinya kita buat seturut dengan kehendak Allah. Inilah kunci hidup bahagia, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Selain daripada itu akan membawa penderitaan dalam hidup. Kita bisa mengevaluasi masing-masing dalam hidup kita. Apakah dalam hidup ini saya merasa tidak bahagia, misalnya dengan pernikahan, dengan panggilan mungkin yang hidup membiara, atau yang sebagai frater, bruder, imam. Apakah saya tidak bahagia dengan keputusan-keputusan hidup saya, relasi dengan sesama, dengan kolega, di kantor, dan lain sebagainya? Cobalah lihat dalam dirimu sendiri, lihatlah dalam hidupmu masing-masing. Sungguhkah bahwa yang saya lakukan itu adalah yang dikehendaki oleh Allah? Kalau yang dilakukan itu bertentangan dari kehendak Allah, maka tidak heran kalau perbuatan itu akan membuahkan penderitaan di dalam hidup kita. Dan Maria mengajarkan kepada kita sebagai ibu, sebagai bunda kita, untuk hidup seturut dengan kehendak Allah agar bahagia. Maria mengajarkan bukan tanpa pengalaman. Dia telah terlebih dahulu melakukannya. Kita lihat dalam bacaan-bacaan Injil Lukas, ketika kabar sukacita, kita mendengar bahwa Maria melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan di situ dia mendapatkan kebahagiaan itu. Dan kebahagiaan itu diajarkan kepada putra dan putri Maria. Next, Pak Usnen. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Artinya bahwa setelah kita menerima pengalaman iman itu, yaitu pengalaman mukjizat dalam hidup kita. Di sini dalam teks dikatakan air menjadi anggur, atau hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru, pemulihan kesehatan, keluar dari permasalahan, penyelesaian dari problem keluarga dan lain sebagainya. Kita diminta Tuhan untuk membawa
bersikapnya kepada sesama. Artinya kita diajak untuk memberi kesaksian iman kepada sesama, membagikan kesaksian hidup kita. Hidup kita menjadi Injil yang hidup, Injil yang baru bagi orang lain. Artinya menjadi kabar sukacita. Maka ketika orang-orang Kristen mampu menghidupi imannya secara sungguh sebagai saksi-saksi Injil yang hidup melalui cara hidupnya, maka banyak orang akan mengenal Yesus. Banyak orang akan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebaliknya, kalau orang-orang Kristen tidak mampu menampilkan dirinya sebagaimana seharusnya sebagai saksi-saksi Injil, maka akan menjadi petaka bagi pengkabaran Injil sendiri, bagi keselamatan itu sendiri, dan menjadi petaka atau penghambat atau batu sandungan bagi orang yang akan bertobat. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, pengalaman akan cinta kasih Allah, yakni hidup yang telah kita terima, membawa tugas perlindungan sesama. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Melalui kelompok doa ini, setiap orang yang pernah mengalami dalam kelompok ini jamahan kasih Allah, pengalaman akan Allah, terus diajak untuk terlibat dalam doa, dalam kesaksian iman, dalam tindakan nyata, untuk selalu membawa sebanyak mungkin orang kepada pengalaman iman yang sama. Sebab iman itu bukan dikabarkan dengan kata-kata, dengan mulut manusia, tetapi pengalaman iman itu sendiri. Pengalaman iman kita harus menjadi motor penggerak. Jadi pengalaman iman itu menjadi motor yang menggerakkan untuk mengajarkan kepada sesama cara hidup yang benar. Jadi jangan pernah mengeluh kalau di dalam lingkunganmu, di dalam keluargamu, mungkin hidupnya tidak benar. Tetapi lihatlah, apakah dalam hidup saya sudah berlaku benar? Apakah saya sudah menjadi motor penggerak untuk melakukan apa yang benar? Tetapi kalau cara hidup kita sudah memberikan kesaksian yang buruk, bahkan menjadi motor penggerak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka jangan pernah heran kalau lingkungan di sekitarmu, keluargamu akan hidup secara buruk pula. Dengan kata lain, bahwa kita harus menjadi teladan bagi sesama. Anggur yang baik, yakni cara hidup baru, harus diajarkan kepada semua orang. Dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Next, Pak Kusnen. Pengalaman iman personal bersama Bunda Maria dan Yesus selalu memancarkan kemuliaan Allah. Pengalaman kita akan kasih Allah melalui Santa Peran Maria, melalui Bunda Maria, mungkin melalui doa-doa dan novena, selalu memancarkan kemuliaan Allah dan melahirkan iman. Ketika doa-doa kita dijawab oleh Allah, ketika novena-novena kita menghasilkan buah, maka melahirkan iman bagi semua yang menyaksikannya atau bagi semua yang mengalaminya. Artinya bahwa iman itu bukan lahir hanya bagi kita yang mendoakan, tetapi juga bagi mereka yang kita doakan. Pengalaman iman itu dialami oleh dua-duanya, si pendoa dan juga orang yang didoakan. Inilah kelahiran iman. Inilah yang saya katakan tadi, Maria sebagai Bunda Gereja. Artinya Maria melahirkan kita di dalam iman. Iman yang benar, di dalam iman yang otentik. Kristus, Putra Allah, telah mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Itulah iman yang membawa kita pada kelahiran baru. Jadi kita dilahirkan di dalam iman, bukan seperti dilahirkan, seperti kita dilahirkan artinya hanya menjadi anggota gereja, masuk dalam persekutuan tertentu, tetapi kita dilahirkan memiliki hidup yang baru. Kita diajarkan untuk menghidupi seperti apa yang dihidupi oleh Maria itu sendiri.
Untuk Maria dan untuk kita yang telah dilahirkan di dalam iman itu, kesulitan hidup itu adalah kesempatan. Artinya apa? Pergumulan hidup, persoalan hidup, kesulitan yang sedang kita alami bukan kutukan, bukan menjadi hambatan, bukan menjadi batu sandungan untuk percaya kepada Allah, tetapi justru bagi kita menjadi kesempatan untuk bersaksi kepada dunia. Kadang kita memilih untuk lari dari kesulitan itu. Itulah kesalahan besar yang mungkin kita lakukan. Jangan lari dari permasalahan. Jangan pernah lari dari kesulitan. Selama manusia hidup, kesulitan itu akan datang. Kesulitan itu pasti akan ada. Tetapi justru kesulitan itu bagi kita menjadi kesempatan untuk bersaksi. Bagaimana saya menghidupi iman saya? Maria mengajar kita untuk menghadapi kesulitan dengan iman. Selama manusia hidup dalam daging dan darah, ia tidak akan pernah lepas dari persoalan hidup. Cara menyikapi persoalan dengan penuh iman membawa orang lain kepada Yesus, membawa orang lain percaya atau membawa orang lain pada iman akan Yesus. Next, Pak Kusnen. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus bukan karena khotbah dan pengajaran dari para imam, suster, bruder, atau orang-orang yang mewartakan Injil, seorang awam, katekis, tetapi karena kesaksian hidup mereka. Orang akan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan apabila menyaksikan keluarga-keluarga Katolik hidup rukun, saling mengasihi, dan saling membantu satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mengampuni, saling membantu, maka orang akan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena di dalam hidup yang demikian ada kesaksian iman bahwa Yesus, yaitu Allah yang adalah kasih. Kalau kita baca dalam Injil, dalam surat Yohanes, Allah yang adalah kasih yang menjadi manusia itu yang kita percayai, kita hidupi di dalam cara hidup sehari-hari, dalam pergaulan sehari-hari. Ketika orang melihat kita saling mengasihi, orang menjadi percaya bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, tidak perlu dibuktikan ya, dengan berbagai logika, dengan berbagai hal, ya, penelitian dan lain sebagainya, ilmu pengetahuan itu sudah ada. Sejarah dan lain sebagainya itu tapi akan terbatas. Yang menjadi kekuatan kesaksian hidup kita adalah iman yang dilakukan secara nyata, kasih yang dihidupi secara nyata, bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar kata-kata, tetapi kasih yang sungguh dihidupi dalam hidup sehari-hari. Yang saya katakan tadi, yaitu lewat pengorbanan, pengampunan, mau berbagi dengan orang lain kepada Tuhan, sehingga orang akan percaya bahwa Yesus sungguh Tuhan karena kasihnya itu. Dan orang akan sampai pada iman kepada Yesus apabila kita bersikap dan berperilaku baik dalam masyarakat, bukan sebaliknya. Ketika kita berperilaku baik akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana ya pada para pengikut Yesus saja mengajarkan apa yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bertentangan dengan perintah kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Orang akan meragukan. Next, Pak Kusnen. Maria Bunda Gereja, artinya bahwa Maria melahirkan putra dan putri Allah melalui cara hidup bunda sebagai ibu yang melahirkan, yaitu melahirkan melalui apa? Melalui cara hidup dan teladannya. Dalam berbagai kesempatan, Bunda Maria, Bunda kita, menampilkan perannya sebagai Bunda Gereja. Misalnya kita ingat, ya setiap tahun kita peringati itu 7 Oktober, setiap tanggal 7 Oktober pada bulan Rosario itu mengingat peristiwa di Lepanto
bagaimana Maria memberikan campur tangannya, melindungi putra dan putrinya. Saya tulis di sana bahwa Ibu Suci yang melindungi putra dan putrinya dari serangan musuh. Ia adalah wanita menghancurkan kepala ular yang dikatakan dalam Kejadian bab 3 ayat 9 sampai 15 dan ayat yang ke-20. Dan berbagai pengajaran dalam penampakan Maria, misalnya ajaran-ajaran dari penampakan Maria di Lourdes dan di Fatima misalnya. Dalam berbagai kesempatan, Maria bukan hanya mendoakan, tetapi Maria hadir, turut campur, mengambil bagian, dan memberikan intervensinya di dalam gereja, mengarahkan anak-anaknya, putra dan putri Allah, yaitu gereja itu, untuk tetap setia dan berjalan di jalan kebenaran, jalan iman. Maria mengajarkan, melahirkan secara terus-menerus di dalam gereja, melalui cara hidup dan teladannya, putra dan putri Allah. Dalam Lumen Gentium, artikel yang atau nomor yang ke-63, dikatakan bahwa Magisterium Suci mengajarkan bahwa Maria adalah pola atau bentuk gereja dalam iman, kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Ini adalah kata-kata dari atau ajaran dari Santo Ambrosius yang dikutip dalam Magisterium Gereja. Bahwa Maria adalah model, pola gereja. Siapa gereja itu? Kita semua. Jadi kita, kalau kita yang dilahirkan di dalam gereja ini, dilahirkan oleh Maria, memiliki peran atau memiliki tugas, yaitu untuk hidup seperti Maria. Hidup di dalam iman seperti Maria dalam mengikuti Yesus Kristus. Maria menjadi bentuk atau pola bagi gereja dalam iman. Iman yang tak tergoyahkan. Iman Maria adalah iman yang murni. Kasih dan persatuan yang sempurna dengan Kristus sendiri. Bersatu setiap Sang Putra. Coba kita baca dalam teks-teks Injil, dalam kesempatan-kesempatan penting dalam hidup Maria, dalam hidup Yesus, Maria selalu hadir. Bahkan Maria berdiri di bawah kaki salib, di dalam puncak peristiwa perutusan dari putranya sendiri. Jadi persatuan dengan Allah setiap hari menjadi kekuatan bagi kita semua putra dan putri Allah untuk hidup sebagai gereja yang hidup, yang memberi kesaksian, sebagai sakramen yang hidup, sakramen keselamatan bagi semua orang. Tanpa persatuan ini, kita tidak mungkin melaksanakan tugas perutusan ini. Inilah yang diajarkan oleh Maria sebagai ibu kita. Lalu saudara dan saudariku, dalam Lumen Gentium nomor 64, dikatakan bahwa dengan merenungkan kesucian Maria, meneladan cinta kasihnya, dan melaksanakan serta menerima dengan setia sabda Allah, gereja menjadi ibu. Kita pun memiliki peran untuk melahirkan. Seperti Maria telah melahirkan kita di dalam iman, kita pun yang telah dilahirkan ini memiliki peran untuk melahirkan atau meneruskan, sebagaimana di dalam keluarga kita sering hal-hal baik yang diwariskan dalam keluarga, nilai-nilai baik dalam keluarga, ajaran diteruskan dari orang tua kepada anak-anak, kepada cucunya, dan lain sebagainya. Dari generasi ke generasi. Demikian juga dengan depositum fidei atau dengan kekayaan iman kita. Diwariskan dengan melahirkan kebaikan, melalui mendidik orang-orang di sekitar kita, memiliki hidup yang baik, cara hidup seperti Maria. Inilah tugas dan peran utama dari kita semua yang hari ini tergabung dalam doa LPF pada malam hari ini. Dan yang berikutnya adalah dalam Lumen Gentium nomor 65, keutamaan Maria menjadi pola atau bentuk bagi gereja. Keutamaan-keutamaan itu, yang pertama adalah kerendahan hati Maria, menjadi model, menjadi bentuk yang membedakan gereja dengan kelompok-kelompok lainnya. Sering kita mendengar bahwa ciri khas umat Kristen adalah kasih, mengasihi, dan lain sebagainya.
Tetapi kasih itu harus diwujudkan secara nyata. Dan oleh Maria memberikan sumbangan bahwa kasih itu diwujudkan dalam kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, orang tidak bisa saling mengasihi. Tanpa memiliki kerendahan hati, kita tidak akan pernah mampu mengasihi seperti Maria mengasihi. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, sebagai kesimpulan dari permenungan kita, saya menulis pada bagian akhir slide ini, next Pak Busnen, bukan dengan mempercayai ular kuno itu, melainkan lewat iman yang tak tercemar oleh kebimbangan, dan dalam ketaatan kepada Kristus, kita dilahirkan dalam gereja oleh perawan Maria sebagai putra dan putri Allah. Bukan dengan mempercayai ular kuno, artinya mempercayai apa yang dikatakan oleh iblis, setan dalam bujukan dosa dan lain sebagainya, hal-hal duniawi itu, melainkan lewat iman yang tak tercemar, artinya iman yang murni, yang tanpa kebimbangan, mau memasrahkan diri seperti Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Itu adalah iman yang murni, yang tidak tercemar oleh kebimbangan, lalu yang kemudian dalam ketaatan kepada Kristus. Barang siapa menaati perintahku, firmanku, ialah yang mengasihi aku. Jadi ketaatan kepada Kristus adalah wujud kasih. Ketika kita mampu melakukan semuanya itu, kita dilahirkan gereja Maria sebagai putra dan putri Allah. Demikian saudara dan saudariku yang terkasih, permenungan kita pada malam hari ini, pada pesta peringatan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, Maria yang melahirkan kita di dalam iman, di dalam kasih, di dalam kepercayaan tanpa keraguan, dan juga ketaatan kepada Yesus. Semoga kita sebagai putra dan putri Maria, setelah merenungkan Maria sebagai Bunda Gereja, kita semakin berani untuk memberikan kesaksian kepada dunia bahwa kita adalah putra dan putri Allah, membawa kebaikan bagi sesama. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima